Enggak, kalau protein kan apa tuh yang dia? Oh iya, pepsin. Iya, pepsin itu. Gue lupa. Lagi, kok bisa nyurat kepala ya gambar begitu nih? Iya, dia nggak bisa tamping semua. Itu iniannya gambar bakterinya kan? Keren usus. Kecil banget, kotak ya om. Aduh. Nih, ya, tadi kan soalnya apa? Selubung ya? Dinding sel bakteri tersusun atas persenyawaan antara polisakarida dan protein. Ya, berarti kita fokusnya ke dinding nih, nah, dinding. Ya, namanya dinding itu apa? Dinding itu apa sebenarnya? Pinggiran, lebih tepatnya? Oke, penghalang. Ada lagi? Pelindung. Pelindung dari? Atau melindungi untuk? Ribosom. Dinding sel. Ya, dinding sel itu fungsinya untuk melindungi. Ya, melindungi organel sel. Nah, ya catat tuh. Sambil kalian catat, oke? Dinding sel itu fungsinya untuk melindungi organel sel. Ya. Nah, apakah yang dimaksud organel? Organel itu adalah bagian-bagian sel. Ya, organel itu adalah bagian-bagian sel. Ya kan kita organel pernah dengar kan? Oke. Ya. Nah, contoh organel itu ada ribosom. Ya, ada lisosom. Ada namanya vakuola. Ada namanya retikulum endoplasma. Ini apa? Organel. Organel, yes. Oh. Ya, di mana retikulum endoplasma itu ada dua. Ada RE halus sama RE kasar. Nah, ada lagi namanya nukleolus. Nukleus dan nukleolus. Ada namanya mitokondria. Ada namanya lagi badan Golgi. Ada namanya lagi peroksisom. Nah, ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, I have 8 organelles ya. Ada 8 organel ya, atau bagian-bagian terpenting di dalam sel. Oke, ya. Apakah bakteri ini punya semuanya? Tidak. Ya. Bakteri tidak mempunyai semuanya. Ya. Kebanyakan bakteri itu memiliki namanya ribosom. Oke. Kebanyakan bakteri itu memiliki namanya ribosom. Guys, ada pertanyaan dulu nggak? Abdurrahman ada pertanyaan nggak? Nggak ya? Sekar? No? Syahla? Najwa? Enggak. Dinda? Zalfa? Dit? Nggak ada. Ya.
Nah, kenapa ribosom ini harus ada di setiap makhluk hidup, ya, di tiap sel? Karena fungsi pentingnya itu adalah untuk sintesis protein. Nih, ya, fungsi penting dari ribosom itu untuk sintesis protein. Atau nama lainnya dari ribosom itu adalah dapur sel. Ya, dapur itu biasanya buat masak-masak kan? Nah, di dalam sel tempat masak-masak makanan untuk sel itu adanya di ribosom. Ya. Paham? Nah, ini beberapa contoh-contoh organel dalam sel. Oke. Nah, sebelum masuk ke peptidoglykan, sel dalam makhluk hidup ada berapa unit? Ayo lu. Gimana? Sel kita kan ada sel tumbuhan, ada sel hewan, ada sel bakteri, ada sel mikroorganisme. Di dalam kehidupan kita mengenal unit besar sel. Ada berapa? Apa aja kalau 3? Dit, waktu itu kemarin aku kasih tahu ada berapa unit? Unit besar sel, ya. Unit sel dalam kehidupan kita itu ada 2, prokariotik dan ya, prokariotik dan eukariotik. Ya, ini sebelum nyampe ke peptidoglykan, kalian harus tahu dulu ya, unit sel terbesar dalam kehidupan. Ya, ada prokariotik dan eukariotik. Prokariotik artinya tidak punya membran inti sel, atau sebutannya apa? Uniseluler. Oke. Ya. Uniseluler. Karena asal katanya dari prokariot. Nih. Ya, asal katanya dari prokariot. Oke. Contohnya prokariotik apa? Ya, contohnya prokariotik itu ada sel bakteri, sel mikroba, atau kalau kita satukan bakteri dan mikroba ini yang dinamakan mikroorganisme. Ya, sesuatu yang bersifat mikro atau kecil. Ya, makhluk hidup yang mikro, yang kecil-kecil itu dinamakan mikroorganisme. Any questions? Ada yang mau bertanya enggak? Enggak? Oke. Nah, ini contoh dari prokariotik. Eukariotik artinya mempunyai membran sel. Oke. Berarti artinya apa? Multiseluler. Bagus. Multiseluler. Karena asal katanya dari eukariot. Ya, asal katanya dari eukariot. Contohnya apa? Sel tumbuhan dan sel hewan. Nih contohnya. Jadi eukariotik itu untuk sel-sel besar, ya. Nah, di dalam kehidupan kehidupan kita ada 2, yaitu sel tumbuhan dan sel hewan. Ya, jadi unit besar sel yang paling besar itu adalah eukariotik. Ya. Nah, nanti pembahasannya protista itu sebenarnya juga masuk eukariotik. Karena protista di antara 2, dia dikatakan hewan bukan, dikatakan tumbuhan juga bukan. Ya. Paham? Paham, Kak. Nah. Manusia masuk ke mana?
Weh, manusia apa ke bakteri? Eukariotik bagian apa? Manusia tuh, sel manusia tuh cenderung kemana? Hewan. Kenapa sel hewan? Ayo. Karena nggak berfotosintesis. Oke, manusia memang tidak berfotosintesis, lebih tepatnya. Kenapa manusia itu masuk ke dalam eukariotik? Why? Kalau biotanya sama nggak sih? Boleh nggak? Coba pegang kulit kalian. Pegang coba. Oh, yang ini. Iya. Karena di dalam tubuh manusia 80% apa isinya? Air kan? Kalau kita bedakan nih. Ini sel apa? Oke, tumbuhan. Terus. Ini. Sel hewan. Nih. Ya, bedanya kalau tumbuhan ya, itu bentuknya lebih apa? Kaku. Ya. Tumbuhan itu jatuhnya lebih kaku. Tapi kalau hewan fleksibel atau elastis. Nah, kalau kamu megang kulitmu, elastis atau kaku? Elastis. Makanya manusia itu cenderung masuk ke dalam sel hewan. Ya. Coba kalau manusia masuk ke sel tumbuhan, what would be happen? Apa yang akan terjadi? Kalau manusia, andai kata ininya masuk ke sel tumbuhan, what would be happen? Sekali jatuh Gampang mati. patah, sekali jatuh langsung mati. Karena kamu pernah ngambil sehelai daun nggak? Kalau kamu kretek ini langsung patah nggak? Nah, bayangkan itu terjadi pada dirimu, ya. Berarti otomatis kulitmu ini langsung patah, ya. Karena di dalam dinding sel tumbuhan itu mengandung namanya selulosa, ya. Selulosa. Ya. Selulosa itu gula, ya. Manusia punya gula di dalam tubuhnya, punya, tapi sebatas glukosa, ya, gula tunggal. Nah, selulosa sama peptidoglykan ini dia sahabatan. Oke. Sahabatannya kenapa? Mereka sama-sama gula. Tetapi di dalam klasifikasi gula, mereka jadi satu padu di dalam kelas namanya polisakarida. Ya, polisakarida atau gula yang memiliki gugus lebih dari 2. Ya, karena asal katanya dari poli. Ya, asal katanya dari Nah, makanya soalnya ya, itu kan terbentuk dari unsur polisakarida dan protein. Ya, polisakarida dan protein. Nah, di bakteri itu bukan selulosa namanya, tetapi namanya peptidoglykan. Berarti jawabannya yang C. Paham? Nah, peptidoglykan sama selulosa itu temenan, ya, sama-sama polisakarida. Tetapi konteks soal itu adalah bakteri. Ya, selulosa itu tidak ada di bakteri, tetapi adanya di sel tumbuhan. Walaupun dia sama-sama gula.